guys, balik lagi nih sama Abi Talk. Kamu nggak tahu, kita kasih tahu. Jadi hari ini siapa sih narasumbernya? Nih ada kosong nih satu nih kursinya nih. Kalau dilihat-lihat ya, kayaknya siapa sih? Kamu tau nggak sih siapa sih narasumber kita hari ini? Waduh, siapa ya? Waduh, dengar-dengar yang itu ya, yang sangat penting itu. Pokoknya yang penting. Ya kan yang Papi Rich itu bukan sih? Papi Rich. Langsung nih kita undang masuk nih. Let's go. Langsung kita masukin. Jeng 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 jeng. Waduh. Banget nih. Jadi ada Bapak Mero nih. AKA Ajo. Punya. Gimana? nih? Buzzernya nih ya. Ajo udah minum kopi hari ini? Alhamdulillah hari ini sudah 2 cup. Sudah 2 cup. Secara medis yang dianjurkan itu 4 cup sehari. Jadi 2 cupnya itu malam lagi nanti. Emang bisa tidur ya? Bisa. Kalau kopi belum habis, tidur aja. Tapi bener nggak sih, kan ada yang ngomong kopi itu bikin nggak bisa tidur nih ya. Tapi kalau dilihat-lihat tuh ayahku juga dia ngopi malam-malam terus langsung tidur gitu. Punya bahas soal kopi ya? Oh enggak ya berarti? Ya bisa sih ya kan, kalau secara ada penelitiannya, ini biasa secara ini akademis sedikit ya. Jadi kalau misalnya ada penelitiannya, kopi memang di beberapa sebagian orang itu bisa langsung bikin dia nggak tidur, atau misalkan kopi tersebut sebenarnya cocok untuk digunakan untuk aktivitas berat ya kan. Jadi sebelum aktivitas berat kita ngopi dulu. Makanya banyak kalau misalkan orang-orang kalau misalkan mau beraktivitas dengan ngopi dulu supaya supaya nggak ngantuk. Tapi ada beberapa orang juga yang ketika kena kafein dia juga bukan nggak ngantuk ya, tetapi tetap terjaga ya kan, walaupun tidurnya kurang berkualitas gitu. Berarti kembali lagi ke Fisiknya masing-masing. Ilmu baru nih guys. Ilmu baru nih. FYI. For your information. Kan kalau dilihat-lihat nih sebenarnya jurusan administrasi bisnis ini tuh dia agak underrated ya sebenarnya. Oke. Nah, menurut Ajo nih sekalian bisa dijelasin nih ke audiens. Sebenarnya di ilmu administrasi ini nih apa aja sih yang kita pelajari gitu, dan apa bedanya sama jurusan yang ada di FEB? Ini kan Apa? Gini kan ya, kan tadi mau velocity. Oh iya. Oke. Jadi pesonanya atau istilahnya profil jurusan kita itu lebih diarahkan kepada proyeksi sebagai seorang entrepreneur. Ya, kita sendiri nggak kaget kalau misalkan Gen Z saat ini ya kan banyak yang tiba-tiba bikin sebuah usaha yang di luar pemikiran kita. Tiba-tiba mereka bikin usaha yang wah kok ternyata ada usaha ini ya kan ya. Itu salah satu proyeksi dari jurusan kita juga. Kemudian jurusan kita juga diarahkan untuk bisnis analis ya. Ya bisnis analis karena sudah banyak diproyeksikan ke sana. Kemudian ada lagi kita sebagai manajer ya, diarahkan karena memang jurusan kita profil lulusannya sudah sesuai dengan kebutuhan pasar seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya di jurusan administrasi ini nih, ilmu apa sih yang paling mengubah cara kita melihat dunia bisnis gitu? Apanya nih? Dari sisi apa nih? Mata kuliahnya? Mata kuliahnya. Ya, semua sudah jelas ya, semua itu berkaitan ya kan. Makanya kalau misalkan ketika menyusun kurikulum ya kan ya, kemudian perkuliahan itu sudah sesuai dengan kondisi saat ini. Tetapi karena memang kita poros sebagai entrepreneur ya kan, kita diarahkan supaya mahasiswa diarahkan untuk mampu mandiri ya, mandiri baik secara mental, mandiri secara prinsip. Jadi ketika mereka melihat suatu peluang, bukan bertanya saya mau bisnis apa sih. Jadi kalau misalnya anak bisnis itu seringkali kalau misalnya saya arahkan ke teman-teman, saya arahkan bukan kita mau bisnis apa ya kan, tetapi kira-kira dari tiga rencana bisnis ini mana bisnis yang akan kita jalankan terlebih dahulu gitu. Jadi proyeksinya kepada mengubah mindset bahwa bisnis apa yang akan dijalankan terlebih dahulu dibanding menanyakan bisnis apa nih ya kan ya, yang pengen kita jalanin. Saya pengen punya bisnis tapi nggak tahu bisnis apa ya kan. Anak bisnis nggak seperti itu. Berarti tetap kita dari kitanya tuh yang pokoknya apa yang bisa kita jalanin jalanin. Betul. Jadi lebih kepada kemandirian itu tadi. Kemandirian. Terus tuh ini aja ya kan sebagai Gen Z nih, dia kan pasti sering banget kan ngerasa bosan, tapi sering nge-explore
lagi gitu kan Jo. Oke. Nah gimana sih caranya biar kita tuh yang nggak gampang bosen kayak mendirikan bisnis ini terus misalnya dia udah agak ada kemunduran dikit atau gimana dikit tuh pasti langsung bantu gitu. Oke. Ya, kalau saya pernah sampaikan di perkuliahan itu terkait dengan entrepreneur for Gen Z, ya, yang mana Gen Z itu mereka bingung untuk diarahkan. Ini mostly ya, kita bicara mostly. Jadi Gen Z kebanyakan bingung mereka mau diarahkan seperti apa. Tetapi ketika mereka mempunyai suatu ide itu benar-benar di luar kepada umumnya. Makanya saya sering kali memberikan saran kepada teman-teman Gen Z ketika ingin memulai suatu usaha ya kan ya, itu mereka bisa temukan ide itu bisa kita cari di mana-mana, apalagi waktu sekarang tuh sudah musim AI ya, udah wilayahnya AI, kita itu bisa gampang banget masukin from bisnis apa yang sana. Tapi yang saya sering kedepankan kepada teman-teman mahasiswa bahwa sering-sering kalian bergaul dengan teman-teman yang punya usaha. Karena pada dasarnya ketika kita ingin memulai suatu bisnis, kita ketularan bisnis tersebut dari teman-teman yang lain. Teman-teman punya bisnis buket, ya kan, teman-teman punya bisnis fotografi. Kita sering ngikut dia, sering ngamatin dia. Jadi secara tidak langsung mereka menstimuli kita, memberikan motivasi kita bahwa oh bisnisnya seperti ini, bisa baca peluang, bisa riset pasar ya kan. Kan ada mata kuliah itu riset marketing ya kan ya, dan sebagainya ya kan ya. Justru itu hal-hal yang penting, tapi bagaimana Gen Z itu memulai dari sisi komunikasi terlebih dahulu, dari sisi pergaulan terlebih dahulu, ketemu teman yang punya bisnis, intinya sih gitu. Aku ada pertanyaan nih Jo. Kalau menurut Ajo nih, anak administrasi bisnis nih lebih cocok bekerja di profesional atau kita jadi bikin bisnis gitu? Iya, bikin bisnis atau jadi karyawan? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Bisnis dan juga sebagai ini, pegawai ya kan, karyawan. Plus minusnya apa Jo? Plus minusnya ya ada sih ya kan ya. Plus minusnya kalau misalkan kita sebagai pegawai kita sudah sesuai dengan standar ya, prosedurnya seperti apa kita laksanakan. Tetapi kalau misalnya kita sebagai owner ya justru kita memikirkan standar seperti apa yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana ketika pasar tersebut berubah, permintaan konsumen berubah, itu semua harus kita pikirkan ya kan ya. Untuk rugi kita nikmati semua di situ. Ya. Tapi kalau misalnya untuk kita nih Gen Z, baru bikin usaha dan itu nggak sesuai ekspektasi kita dan rugi, itu sebenarnya boleh yang nggak apa-apa gitu nggak sih? Apa ya, emang rugi pasti rugi ya, namanya bisnis ya pasti ya ada yang namanya untung, ada yang namanya rugi ya kan ya. Cuman sebelum kita berbicara soal untung dan rugi, planning kita sudah matang atau belum? Gen Z sering pada umumnya mereka terburu-buru karena FOMO. Fear of missing out. Tahu istilahnya nggak tahu singkatannya ya kan. FOMO ya kan. Kayaknya bisnis ini lucu nih, bisnis ini bagus nih katanya kan. Tetapi mereka lupa bahwa dasarnya mereka harus memiliki perencanaan yang matang. Supaya apa ya kan? Supaya bisnis tersebut bisa berkelanjutan. Karena faktanya lagi nih, saya kasih faktanya lagi. Karena faktanya lagi bahwa Gen Z itu cenderung ketika berbisnis kemudian mereka juga inkonsisten. Mereka kalau lagi nggak mood, nggak pengen bisnis. Kalau lagi mood, pengen nih semua usaha itu pengen kita ini, pengen kita bikin lah, pengen kita jalanin lah. Tapi balik lagi ya kan? Pas udah dijalanin ngerasa kayak gabut lah, Iya sering sih. Makanya itu berbicara kembali lagi bahwa konsistensi itu perlu. Nah ngebahas soal bisnis nih, dengar-dengar Ajo ini punya bisnis kan? Siapa yang dengar dari mana nih? Kayaknya udah jadi FYP ya? FYP. Timing Ajo tadi yang antara Ajo pegawai dan itu bisnis Ajo nih, boleh nggak dijelasin Ajo ini bisnisnya tuh di bidang apa aja? Kan banyak kan Ajo bisnisnya. Banyak. Ya, ada beberapa. Dikatakan ada beberapa ya kan. Kalau misalnya saya itu pertama bisnisnya itu bergerak di F&B ya kan ya, di F&B bergerak di kopi. Ya, karena memang minat kita di kopi ya kan, ngulik tuh ya kan, ngulik ya kan ya, niatnya pengen jadi penyeduh rumahan atau istilahnya home brewer ya. Nyicil lah home brewer ya kan, kayaknya murah nih alat-alatnya, bener murah alatnya. Berarti ini dari hobi aja? Dari hobi ya, berangkat dari hobi ya kan ya, kemudian berangkat dari hobi ya kan ya, keterusan ngupgrade alat ternyata lebih mahal ya kan ya. Ada peluang ya kan ya, bikinlah slow bar di rumah
pada saat itu. Dari rumah. Dari rumah. Kemudian bisnisnya itu kita gunakan platform makanan antar jemput online. Ya, sejenis. Ya, pokoknya antar jemput online kita dari ini kan ya, aplikasi online. Jadi mulai dari situ kan. Kemudian mulai merokok kayaknya di rumah bisa nih kita merambah ke tempat sendiri ya kan. Maka sewa tempat lah. Pada saat itu mulai step by step ya kan ya. Setelah bisnis tersebut dirasa sudah konsisten, baru kita mulai bisnis yang lain lagi. Mulai di situ kita mulai di bisnis di fotografi. Tapi fotografinya bukan fotografi digital. Terus yang gimana? Ya kalau aja masih di fotografi analog. Apa waktu masih kecil difotoin pakai klise, ada gambar negatifnya itu. Yang plastik, yang satu ini kan satu renteng itu ya kan. Itu namanya fotografi analog. Sebelum kita melihat kayak sekarang fotografi digital, pakai mirrorless, kemudian pakai HP, itu pakai fotografi analog. Nah itu kan berarti yang dicuci itu kan dicuci kemudian di scan. Jadi bisa di scan. Kalau dulu cuci, cetak, bisa kita lihat hasil cetakannya. Tapi kalau sekarang cuci, scan, bisa kita lihat hasilnya itu di HP. Jadi bisa di sosial media. Ya. Tapi ngomongin soal kopi nih Jo, apa nih kopi favorit aja? Kalau kopi favorit dari segi ini ya, dari segi jenisnya varietasnya. Kalau misalkan kita di favorit masih di Arabica sih. Arabica. Masih di Arabica. Emangnya sama kopi lain bedanya apa sih? Kayak misalnya Arabica sama Robusta gitu. Ada perbedaan rasa nggak? Kalau jelas kalau misalkan beda rasa itu jelas dominan ya. Kalau misalnya Robusta sama Arabica. Robusta cenderung lebih pahit ya kan ya. Kemudian kalau misalnya Arabica cenderung ada pahit tetapi dia ada kompleks ya kan, ada rasa yang lain ya. Oh berarti beneran, aku juga pernah coba tuh, dia yang kopi yang bener-bener kopi hitam, tapi dia ada hint jeruknya gitu. Oh itu dari Arabicanya itu? Dari bijinya sendiri dia. Memang dari bukan ada tambahan jeruk atau gimana? Bukan. Oh berarti bisa gitu ya? Ya, dia tergantung ketinggian, tergantung proses ya kan ya, sama tergantung sangatnya juga, macam-macam dia, banyak faktor. Katanya Jo anak motor ya? Atau siapa? Jadi kalau misalkan dikatakan pernah sebagai anak motor pernah, dulu banget ya kan ya. Dulunya tuh tahun berapa ya? Wah jadi ini ya, jadi nostalgia. Jadi pernah. Kalau misalkan kita dikatakan pernah sebagai anak motor pernah, ya karena memang hobi traveling. Tapi travelingnya pakai motor keluar kota. Ya, dulu pakai motor sering keluar kota. Kalau yang sampai Bandung itu? Bandung mah bukan cuma Bandung, Depok itu bisa tiap seminggu sekali bawa motor. Bawa motor sendiri juga? Iya, rombongan, ada kadang sendiri ya kan. Cuma kalau misalkan trek paling jauh kita di Pulau Jawa itu sampai ke Malang, Jawa Timur. Kita nggak langsung dari sini ya kan, ya istirahat kota per kota ya, ketemu teman-teman motor di sana ya kan, istirahat kemudian lanjut lagi ya. Tapi kalau misalnya Aju ikut-ikut yang kayak modif-modif gitu nggak sih? Sekarang kan kayak gitu ya anak muda, Gen Z. Nah dulu Aju sempet juga? Sempet, ya memang kita hobi di motor, hobi modif, ikut lomba waktu itu kan, ikut kompetisi. Itu kalau nggak salah penyelenggaranya masih zaman-zaman media koran Autotrend kalau nggak salah dulu tuh. Sempet ikut modif. Jadi kalau misalnya sekarang ngelihat anak-anak itu pada modif motor gitu kan ya. Itu udah pernah duluan pada saat itu ya kan ya. Kami pernah di situ di posisi. Jadi dulu pernah kontes itu ya kan, benar-benar motor tuh cepet cuma 3 jari di aspal. Itu apa nggak menyusahkan Aju? Menyusahkan ya kan. Justru memang hidup gitu tuh biasa disusahkan gitu ya kan. Kontes 3 jari ya kan ya. Alhamdulillah waktu itu masuk juara harapan 2. Juara harapan. Itu motor apa Ju kalau boleh tahu Ju? Vega. Di zaman segitu Ya kan ya. Ini nggak bawa ya pialanya. Jangan. Soalnya setahu gue kalau motor ceper itu cuma motor-motor Matic doang. Iya, dulu motor-motor ini banyak yang udah ceper dulu kan ya. Dia benar-benar ceper dia, yang nggak pakai sok. Iya. Cuman pakai besi sebatang itu ya kan ya, di apa cuman buat di ini doang, jembatannya doang. Jadi benar-benar nggak ada rasa-rasa ngepernya itu motor ya cuman ya. Jadi kalau misalnya dibawa jalan berkubang itu benar-benar kita yang angkat motor ya kan ya, bukan kita yang naik motor. Kita yang diangkat motornya. Iya, motor kita angkat. Oke, mungkin balik lagi ke topik yang awal tadi bisnis. Kalau dari Aju sendiri ada yang harus ditambah nggak biar lulusan bisnisnya lebih siap terjun ke dunia usaha gitu?
Ada. Apa tuh, Ju? Ada. Gen Z itu sering aja kalau misalnya sampaikan di kelas, Gen Z itu fleksibel dan melek teknologi. Ya, tetapi kadang Gen Z lupa memanfaatkan teknologi. Justru sebaliknya Gen Z ya kan pada umumnya cenderung dimanfaatkan teknologi, bukan memanfaatkan. Kalau misalkan dari arah Jo ya kan ya, bisa nih teman-teman Gen Z karena sudah melek teknologi, manfaatkan teknologi untuk pertumbuhan bisnis. Ya, misalkan memulai bisnis, ya kadang-kadang kita malas nih kalau misalnya, ini sekaligus tips ya, kalau misalnya teman-teman Gen Z ketika memulai bisnis, biasakan kita konsisten dan juga disiplin. Disiplin dalam apa? Disiplin dalam menggunakan mesin kasir. Sekarang mesin kasir udah banyak yang gratis loh. Ya, karena kita Gen Z nggak kepikiran kayak gitu. Kalau justru mesin kasir itu tuh mengajarkan kita untuk disiplin, mulai dari ketersediaan stok, mulai dari harga, diskon, promosi dan sebagainya. Tuh. Kalau misalnya kita kan, aku baru membuat usaha nih. Kadang itu kan kalau misalnya udah dapat untung nih, kan langsung kayak harusnya kan itu untung itu tuh diputar lagi untuk modal kan Jo. Biasanya. Cuma tuh kadang kan pasti aku kadang kayak belanja dulu deh gitu. Nah gimana sih caranya biar kita tuh konsisten untuk memutar duit itu? Ya itu ya. Kalau misalnya itu yang saya masih nyari mulai gimana sih supaya Gen Z ini nggak tergiur ada untung tapi langsung pengen dijajanin. Soalnya kan untungnya ada nih ya kan ya. Nah itu yang bikin kebanyakan Gen Z itu ketika sudah melihat untung itu bukannya untuk diputar ke modal untuk beli bahan baku, tapi mereka untuk jajan. Cimol, seblak, pernah kan beli seblak naik motor Beat, jangan bonceng 3. Aku nggak pernah. Cuman ya dapat untung, tapi untungnya buat jajan. Kemudian minta modalnya lagi, minta modalnya ke orang tua lagi, sama aja bikin bisnis kayak gitu. Berarti Andi juga kita sama-sama masih mencari. Berarti balik lagi ke diri masing-masing. Balik ke diri masing-masing, disiplin itu tadi ya kan ya. Kemudian ada sih sebenarnya cara ketika membedakan antara uang pribadi dengan uang usaha. Ada rekening memang khusus untuk keperluan usaha, yang itu nggak otak-atik untuk kebutuhan pribadi, ada rekening untuk kebutuhan pribadi. Nah kalau misalnya kayak gitu tuh, menurut Ajo mending langsung buat bisnis atau kita kejar teori dulu? Iya tuh. Atau kita mempersiapkan mental dulu kita dulu deh gitu, mempersiapkan planning gitu? Ya target kita apa sih sebenarnya kalau misalnya kita untuk punya bisnis ya. Kembali lagi ke targetnya apa nih ya kan ya. Tapi kalau dirasa mental kita sudah siap, jaringan kita udah oke ya kan ya sudah langsung aja action ya. Tapi balik lagi ya kan ya, Gen Z gampang banget mut-mutan ya. Bagaimana caranya supaya konsisten, supaya mood di tengah jalan itu menjadi motivasi ya kan, bukan malah justru bikin bisnis tersebut bangkrut ya. Berarti tetap relasi dan lingkungan pertemanan itu penting ya? Penting banget itu relasi itu, jaringan itu loh penting banget kita. Jadi bisnis yang namanya kita punya usaha, kita baru punya usaha, tapi kita punya motivasi untuk punya suatu usaha. Kita saling bergaul dengan teman-teman yang sudah punya usaha, saling mengamati dia berjualan, saling mengamati dia bikin konten dan sebagainya. Dari situ kita sudah bisa baca peluang, melatih diri kita untuk memotivasi diri kita supaya langkah memulai bisnis itu seperti ini loh. Jadi seenggaknya kita aware terlebih dahulu. Oh, berarti itu lingkungan pertemanan juga sangat penting buat mulai bisnis ini nih. Sangat penting. Untuk jaringan itu sangat penting banget. Nah, menurut Ajo kita mahasiswa yang perlu banget nggak ikut organisasi kayak HMJ gitu atau di luar HMJ gitu? Yang eksternal gitu. Kita berbicara organisasi ya. Kalau kita berbicara organisasi ya penting. Sesuai dengan tadi ya, jadi sesuai dengan lingkungan, jaringan, ya. Relasi penting ya, namanya berorganisasi ya kan, kita makhluk sosial, makanya jurusan kita dari sosial kan, makanya sesuai dengan bahwa bisnis itu adalah bentuk kegiatan sosial. Kita mau cari customer, ya kan, nggak mungkin dong kita bikin bisnis sendiri, nggak mungkin orang nggak kenal kita. Dimulai dari orang yang kenal kita, kemudian mereka membantu bisnis kita. Berarti kita promosinya ke orang-orang yang terdekat. Orang terdekat, yang penting orang terdekat itu aware, melihat ya kan ya dengan bisnis kita seperti apa sih ya kan ya. Dari situ aja kita sudah benar-benar butuh bahwa yang namanya berorganisasi atau bersosial ya kan ya. Memang menjadi langkah paling utama ya kan dalam memulai bisnis. Balik ke perkuliahan lagi aja sih Jo. Ada nggak matkul yang menurut Ajo tuh berkesan banget dan bikin excited waktu Ajo kuliah dulu? Wah, mata
kuliah ya. Mata kuliah sebenarnya ada yang excited, ada yang sekarang itu justru bisa dikatakan sedikit menyesal kenapa nggak memperdalami itu. Ya, kalau misalnya excited dulu perkuliahnya ke Hartono. Iya, memang kita sudah mulai bibit-bibit kewirausahaan di situ ya, mata kuliah kewirausahaan di situ. Jadi bagaimana beliau memotivasi kita untuk, iya kan itu masih muda ya harus punya target ya kan ya. Jadi terus kemudian balik lagi tadi yang kata Aju tadi, ada mata kuliah yang menurut Aju dulu ya cuman mengejar orientasinya nilai, iya kan ya. Ini jujur izin ya Bu ya. Itu mata kuliah keuangan. Mata kuliah akuntansi, itu Bu Damai dulu yang ngajarin dulu. Jadi menurut Ajo ya dulu yang penting nilai ya kan ya. Tapi sekarang menurut Ajo itu yang penting. Ternyata bisnis itu berangkat dari keuangan yang sehat. Ya, jadi kalau misalnya keuangan kita sehat, tata kelola keuangan yang baik ya kan ya. Insya Allah bisnis rantai-rantai yang lain itu bakal mengikuti. Tapi bagaimana kita salah dalam pengelolaan keuangan itu bakal bikin bisnis tersebut ya lewat gitu aja. Kalau bisa semua mata kuliah kalian tekuni itu semua. Karena semua sebenarnya penting ya. Iya penting banget. Jadi ketika kan sudah mulai praktek di lingkungan nyatanya, kalian bakal merasakan oh ini yang dulu diajarkan guru-guru kami. Aju ngatur waktunya Aju ini gimana tuh? Waktu dalam hal apa nih? Iya, bisnisnya Aju, sama sekarang Aju sebagai dosen gitu. Iya, bisa waktu awal-awal malah ketika punya bisnis kemudian ada kegiatan baru lagi itu yang sulit ya, itu manajemen waktu ya kan ya. Tapi ya sekarang sudah mulai stabil. Sudah mulai kelihatan ritmenya. Kalau stabil ya namanya lingkungan dinamis ya kan. Kadang ada jomplangnya ya kan ya, kadang ada jomplang banget. jomplang banget. Bukan naik ya, bukan naik banget. Tapi jomplang banget. Tapi itu balik lagi bagaimana mental kita siap. Ya, mental kita siap ya kan ya, dengan adanya ritme baru masuk ya kan ya. Kemudian kita ada manajemen waktu lagi nih ya kan ya. Tapi bagaimana kita bisa mengelola itu dengan baik ya kan ya. Ya kita bisa hal-hal yang kita lakukan itu bisa konsisten. Ya, kalau misalkan Aju sekarang ya udah mulai kelihatan nih, mulai bisa nih ngebaginya ya kan. Apalagi kalau misalkan kayak usaha ya kan, itu usaha kan sudah bisa ditinggal karena kan ada yang bantu juga ya kan. Kemudian kayak di usaha fotografi juga kan memang kita bukanya nggak dari pagi. Ya, kalau usaha fotografi itu kita buka dari jam 2 siang sampai jam 6 sore ya, karena memang skupnya kecil ya kan ya. Kalau awal bisnis itu penting gak sih Ju kita buat self reward, misalnya kita udah hari ini udah capai target nih, self reward lah gitu. Ya penting dong, kalau menurut aja penting kalau self reward itu kan ya, istilahnya ya untuk terima kasih lah ya kan, untuk diri kita sendiri ya kan. Kalau kadang sekarang ya kan, terima kasih untuk saya sendiri ya kan, terima kasih ya kan. Ya penting kalau misalkan untuk self reward ya kan. Cuma ya self reward jangan tiap hari tapi ya tidak berlebihan juga. Tidak berlebihan juga. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Sesuatu yang berlebihan tidak baik. A few moments later. Balik lagi ke hobi Aju nih. Hobi itu kan banyak. Kayak iya kan, ada ngopi, traveling, foto dan lain-lain gitu kan. Traveling kan tadi udah ke Bandung, ke Malang yang paling jauh. Ke Malang paling jauh, kalau Sumatera paling jauh itu ke Tungkal, ke Jambi, perbatasan Jambi. Oh, sampai Jambi. Jambi pernah, Bengkulu pernah, Pagar Alam pernah. Nah, yang paling berkesan itu ada nggak tuh? Ada, banyak malah. Itu apa yang traveling ya? Iya. Yang traveling. Kalau misalnya dulu aja pas di komunitas motor itu yang paling berkesan pada saat touring pulang dari Bengkulu, rombongan. Ada sekitar 8 motor. 8 motor itu ada yang boncengan, ada yang sendirian. Tapi itu pada saat pulang dari Bengkulu, mulai dari daerah mana, nama daerahnya, ya daerah mana itu hujan. Hujan nggak berhenti-berhenti, ya karena hujan tuh sampai hutan lindung, TNBBS, sampai Krui ya karena malam-malam dan benar-benar penerangan itu terbatas, ya kan hujan deras, ya kan. Kemudian baru itu situasi chaos ya kan. Kemudian teman-teman ada teman itu yang hampir hipotermia. Ya, di situ langsung kita nepi ya karena memang udah pakai jas hujan tapi tetap aja ya basah semua kan. Kemudian di situ bagaimana supaya kita tuh ngejaga supaya satu sama lain tuh tetap bisa lanjutin perjalanan. Itu benar-benar rasa perjuangannya, harunya bisa saling ngejaga itu kan ya. Sampai ada aja tuh ngebakar karena saking temen itu hipo ya kan ya, ada bekas kain-kain buat lap-lap motor di bawah jok motor itu aja tumpukin ya kan, cari-cari yang lain kita bakar di situ. Jadi benar-benar tangan itu bisa ini untuk menghangatin itu naikkan api gitu kan ya. Jadi alhamdulillah teman tersebut ya sehat ya kan bisa lanjutin perjalanan. Wah, itu istilahnya
yang berkesan Terharu. terharu istilahnya bisa saling jaga itu tadi tuh. Kita berangkat sehat, pulang selamat ya kan. Dan harus sama orang-orang yang tadi. Harus sama orang-orang itu tadi itu. Orang-orangnya. Balik ke traveling tadi Jo. Ajo kalau traveling sambil foto-foto gitu juga nggak? Iya dong. Nah itu fotonya di up ke sosial media gitu atau disimpan aja Jo? Kalau ada beberapa, kalau misalnya aja kan karena memang hobinya juga fotografi, ya fotografi analog, jadi ada juga memfoto ya kan ya, bukan untuk dinikmati masyarakat umum. Tapi khusus untuk Ajo. Jadi khusus untuk Ajo ya kan ya. Berapa kali Ajo misalkan Ajo juga kan kalau misalkan di genre fotografi itu ada namanya street fotografi. Street fotografi itu kita ke tengah-tengah masyarakat, ke lingkungan manapun gitu kan ya, foto sekitar ya kan ya. Tapi Ajo itu enggak untuk diposting. Ada beberapa yang mungkin ya, ini komposisinya bagus nih ya kan ya, ini cahayanya bagus nih ya kan, ini pas nih ya kan ya. Ada beberapa ya cuma sekedar di post ya kan, tapi enggak untuk di keseluruhan. Ada beberapa yang memang beberapa Ajo cetak ya kan ya, kemudian dibikin album. Yang khusus buat Ajo. Khusus buat Ajo. Jadi itu benar-benar dibikin zine. Zine kayak ini. Oh, jadi buku foto. arti zin di IG-nya Ajo itu? Buku foto. Ngikutin IG Ajo juga ya. Aku kan fansnya Ajo nih. Buset. Tapi itu boleh dilihat orang lain kan Jo kalau udah di Ya kalau misalnya udah kita cetak, misalkan kapan ke toko ya kan ya, ngeliat ada karya kita gitu nih, ya mereka ngeliat, wah ini foto di mana mas? Kan ini dilempasin, lempasin kayak gini ya kan, karena dia kan berapa kali project foto ya kan dilempasin ya kan ya, sebelum lempasin sekarang itu ada foto wajah lempasin yang sebelum sekarang itu ada yang jadi Ajo cetak ya kan, jadi teman-teman ngeliat, oh lempasin dulu kayak gini, jadi ada istilahnya kembali ke nostalgic tadi itu aja. Mungkin ke makanan aja sih. Waduh, ngomongin makanan. Lapar nih. Iya, udah. Ini nggak ada sponsor ya, ada sponsor Ada makanan ya? Nggak ada. Ada ya? Kalau kita kan Ajo tadi bawa kopi, saya menyebut kopi, iya sih. gitu biasanya. Sekarang Ajo mengenalkan kopi-kopi yang disuka sama bapak-bapak dosen di ABI itu. Emang biasanya kalau dosen gitu kayak Yang apa nih? Wah, kalau misalkan bapak dosen di ABI itu udah banyak mereka misalkan Ajo racikin ya, kopi filter namanya. Berarti Ajo juga ini ya? V60 ya kan. Berarti Ajo juga apa sih namanya tadi? Ngeracik di sini ngebar. juga. Oh, Yang ngeracik di sini ada. Jadi sengaja ada beberapa alat ya karena Ajo bawa buat memang seduh di sini ya kan. Jadi ada mulai itu bawa terutama kartono nih ya kan. Kartono. Jadi ada kartono itu yang dia nggak bisa nih kopi pakai gula nih buat teman-teman ya kan ya. Apa misalnya ini kartono itu kopi nggak pakai gula ya kan ya. Ketemu pada saat Ajo nyeduh kopi ya kan ya, kopi filter ya kan ya. Itu nggak ada ampasnya ya karena udah disaring di kertas. Kemudian kopi tersebut memang benar-benar no sugar. Ya, bukan less sugar tapi no sugar. Ya, no sugar. Kemudian ketika diseruput ya kan ya, rasanya kompleks ya kan. Rasa fruity-nya, rasa manisnya. Yang manisnya bukan manis gula ya kan ya, tapi benar-benar manis dari biji kopinya. manis dari biji kopinya ya kan ya. Itu beberapa bapak dosen itu udah, wah ini kopi apa sih? Kok bisa gini? Nah di situ mulai kita menstimuli ya kan ya. Namanya bisnis ya kan ya. Konsumen bukan dicari tapi dijebak. Benar. yang Ajo tipe yang suka ngemil gitu atau langsung makan berat aja nih? Ngemil kita mah. Ngemil. Apa tuh? Apa cemilan favorit Ajo? Cemilan aja tuh sekarang lagi yang favorit itu sate padang. Cemilan bukan sih? Aduh, itu Waduh. bukan berat gak sih? Tapi aku juga suka sate padang. Iya kan? Sate padang menurut Ajo enak. Kalau aja tuh sate padang gadang yang di depan ini apa Romakan Aceh Malayati. Ada dia tekstur dagingnya tuh ya. Ya mungkin itu makan berat gitu ya. Iya, Kalau cemilan, kalau cemilan tuh aja sukanya itu goyong. Tahu. Goyong kemudian ada lagi Yang kalau digoreng. misalkan ya jelasin pempek sih. Iya sih ya. Ya. Pempek, kemudian pempek itu adaan, ya kan ya, cukanya kental, ya kan ya, kemudian pedesnya pas, nggak pakai cuka dapur tapi pakai asam asam Jawa. Oh, iya. Tapi Ajo tipe yang suka pedas. Nggak pedes banget. Gak pedes banget. Tengah-tengah lah ya. Ya, average lah. Ya. Average lah ya. Lu kalau makan dulu sambil ngopi nggak Jo? After, ya kan. Karena tetap harus ngopi ya. After harus ngopi ya kan. Tapi kalau misalnya untuk menikmati makanan, selesai makanan ya kan ya, kemudian kita ini kan clean minum ya kan ya. Ya itu baru kita harus ritual terakhir itu jelas ngopi. Apapun kegiatan terakhir ngopi. Tapi ada juga kalau misalkan ngopi nih ya, ini sekaligus ada batasannya juga buat teman-teman. Kalau misalkan ngopi itu ada batasan jamnya. Saran aja kalau misalkan ngopi itu 6 jam sebelum tidur. Ya, 6 jam sebelum tidur. Jadi misalkan tidur jam 11 nih,
ya kan, berarti jam 5 itu udah terakhir ngopi. Ya, karena itu tadi ya, kopi itu ada di beberapa orang ya, karena itu ngaruh banget. Tapi ada beberapa orang mungkin nggak ngaruh, tapi keganggu di kualitas tidur. Juga kalau misalnya untuk kopi dia tidak lebih dari 4 cup. Nah, ini ada banyak sih jurnal-jurnal yang menyarankan misalnya tidak lebih dari 4 cup untuk konsumsi kafein di tubuh manusia. Nah, hari ini aja udah makan apa tuh? Hari ini tadi sudah makan apa ya? Pagi tadi, oh salad. Salad buah? Ini benar. Enggak, salad sayur. Jadi ada bikin apa aseman ya, asam. Dia pakai asam Jawa gitu, bumbu kacang ya kan. Tapi dia salad sayur. Ada selada, ada timun, kemudian ada tahu putih, ya kan ya. Ada telur omega. Iya. Telur omega direbus di 8 menit. Nah, itu juga tahu ya. 8 menit ya. Ini 8 menit lagi berarti ya ini. Iya. Enggak dong. Oke ya. Ini part 1 ada part berikutnya nggak sih ini? Kayaknya ini langsung sekalian kuliah aja deh ini. Enggak sih? Enggak ya? Boleh. Nih, kita langsung kuliah di sini. Oke. Terus ya aja makan salad hari ini. Belum makan nasi berarti? Tapi habis makan salad itu bukan nggak lapar ya? Iya, kan? tapi ngerasa udah aja gitu ya udah. Cukup sih, lebih cukup. cukup dan nggak lemes gitu kan. Apalagi udah proteinnya dari telur, ada tahu, kemudian selada, wortel, timun, sama lettuce. Aja kalau misalnya salad itu kadang emang tahu aja atau kadang diganti ayam gitu Jo? Enggak. Aja kalau misalnya salad itu bisa pakai ayam ya kan ya. Kalau misalnya salad itu malah prefernya nyari kalau bisa udang. Oh. Iya. Aku nggak pernah nemu sih. Ya udang yang gitu. Kalau udah telur sih udah aman sih. Telur mah harusnya udah aman ya. Nah, kayaknya terakhir nih. Oke, udah ada terakhir ya. Terakhir. Oke. Satu kalimat yang Ajo pegang nih selama hidup, ada nggak? Apa ya? Kalau dikatakan satu kalimat yang kita pegang untuk hidup, ya. Aduh, banyak sih ini. Cuma Salah satu satunya. aja pilih. Pilih Kalau satu tagline aja nih buat anak-anak ini ya. Boleh. Kalau misalnya anak Gen Z ini kan sering ngumpul-ngumpul, sering nongkrong-nongkrong ya. Aja punya tagline buat anak-anak Gen Z. Ini kata-kata hari ini kan ya? Ya, kata hari ini. Nungguin kan ya? Nungguin. Kita kuat karena kita patungan. Berarti tetap harus bersama teman. Iya, kita kuat karena kita patungan. Ya itu istilahnya simbol aja sih kan. Cuman bagaimana kita istilah sama teman itu bisa saling ngerangkul, bisa saling ngejaga supaya ya kita saling nguatin aja gitu. Oke, jadi sampai sini aja nih podcast kita hari ini bersama Ajo. See you. Oh, kita pulang. Deh.